Teringat kembali cerita bagaimana dulu si Arfa dilahirkan itu sangat menegangkan. Arfa mau ya ceritakan? Mau. Jadi kisahnya begini teman-teman. Pada tanggal 24 Juli 2019 di Semarang, di Jawa Tengah Arfa ya. Pada saat saya kuliah S2 di UIN Wali Songo Semarang, pada saat itu saya mengambil jurusan ilmu falak. Itu pada saat itu seingat saya sedang juga melakukan penulisan tesis dulu. Tesisnya itu tentang penemuan saya, yaitu sun recorder sebagai alat perekam data matahari. Jadi kembali lagi kepada cerita tadi, bagaimana si Arfa di sini dilahirkan. Jadi dia itu dulu dilahirkan di unit gawat darurat Rumah Sakit Karyadi Semarang. Pada hari yang tidak diduga-duga. Jadi pada saat itu udah masuk 9 bulan mungkin ya. Mungkin kira-kira 2 minggu lagi prediksi dokter si Arfa itu dilahirkan secara normal. Tapi pada hari itu kami sedang pergi ke pasar beli beberapa makanan, martabak, kelapa muda begitu Arfa kan. Terus mulai lagi air mancurnya. Jadi pada saat itu makan di pasar kan, di pasar apa namanya itu, Karangayu atau apa lupa saya, di Semarang kan. Jadi setelah makan sore ceritanya kan, kami pergi USG Arfa. Kalau nggak salah namanya itu tempatnya di Dr. Alini Hafiz. Pada saat dilakukan USG, di situ kan ada juga menunya itu mendengarkan suara detak jantung bayi. Jadi didengarkanlah suara detak jantung Arfa waktu dia USG kan. Tuk tuk turuk gitu kan. Jadi tuk nggak normal. Tuk gitu pula kan. Jadi dokternya ini dia terkejut karena melihat kondisi bayi, jantung bayi itu biasanya kalau detak jantungnya katanya tidak normal, bisa jadi bayi itu sedang terlilit tali pusar, mau meninggal, botuan busai dia. Terlilit tali pusar, bisa di leher dan sebagainya. Jadi pada saat itu juga dokter itu menyarankan kami untuk menuju ke Rumah Sakit Karyadi Semarang yang jaraknya dari tempat itu sekitar mungkin 5 km lah. Jadi dia yang juga dokter di rumah sakit itu langsung menghubungi koas ataupun asistennya di sana supaya mempersiapkan operasi Morpo. Langsung dilahirkan lah ini anak ini udah gawat ini kata dokternya. Kami kan langsung takut pada saat itu. Kenapa bisa tiba-tiba seperti ini? Tidak ada persiapan apapun. Jadi tiba-tiba lah ayah sama mama itu pergi ke rumah sakit dan baju-bajumu sama surat-surat semua BPJS apa semua kan masih ada di rumah kontrakan. Jadi pada saat itu langsung ke rumah sakit, ibunya si Arfa menuju ke ruang ganti. Masuk ada ke salah satu ruangan, terus saya disuruh ke bagian administrasi tanpa ada persiapan. Saya ketakutan, apalagi ibunya kan yang ingin dioperasi tanpa ada persiapan, tiba-tiba harus dioperasi, kan ngiri. Jadi saya pada saat itu minta tolong lah sama tetangga kami, supaya baju-baju si Arfa itu yang sudah dipersiapkan dikemas di dalam satu tas besar, udah dibeli dulu baju Arfa.
Udah dibeli, ada kaos kaki semua lah dibeli kan semua. Udah bikin di tas. Ya, jadi kami minta tolong sama Pak D dulu, sama Pak D, ayahnya Mas Alfian, supaya diambil apa itu baju sama dompet ayah yang ada di kamar, karena di situ BPJS, KTP dan lain-lain. Jadi tak mungkin saya itu kembali ke rumah yang jauh kan. Jadi minta tolong sama tetangga, itu terpaksa jendela itu dibuka secara paksa. Kita sambil sambil memandang-mandang di sini. Jadi terpaksa dibuka kacanya, dan masuklah mereka mengambil barang-barang itu kan. Sementara saya itu menunggu bagaimana kabar. Jadi banyak sekali di situ dokter-dokter koas di rumah sakit itu kan, dokter-dokter yang praktek Arfa. Mereka sudah mencek detak jantung si Arfa di dalam kandungannya itu dengan alat pendeteksi detak jantung. Dicek gini kan, dicek semuanya bilang, kenapa tak ada ini suara jantungnya? Udah semua dokter itu membalaskan. Iya, jadi hampir semua itu koas-koas yang ada di situ udah mencek detak jantung si Arfa itu. Enggak ada detak jantungnya lagi kata orang itu. Baru tapi ditanya orang itu sama mama si Arfa kan, dibilangnya lah masih ada kok pergerakan katanya. Sebenarnya tidak ada juga pergerakan, tapi berbohong kan, supaya ini menenangkan diri sendiri, karena pada saat itu tidak ada orang yang menghibur. Saya di luar, mamanya itu diganti pakaiannya. Jadi pada saat kami jumpa, dia udah diganti pakaiannya, dan semua cincin apa semua udah dilepas, dan dia langsung masuk ke bagian ruangan operasi. Saya di luar menunggu sampai nanti selesai operasi. Saya sholat, berdoa segala macam. Berdoalah sekusuk-kusuknya berdoa. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan. Kira-kira 2 jam berlalu, operasi ini selesai. Ada pengumuman dari pengeras suara yang di situ kan, di pengumuman dipanggilkan kepada Bapak Arjuna supaya menuju ke ruangan ini gitu kan. Pada saat saya sebelum sampai ke ruangan itu, dokter tersebut Alini Hafiz namanya kan, dia kami papasan lah di tengah jalan itu kan. Dia sepertinya baru selesai operasi dan sedang memegang handphone. Dia tunjukkan sama saya, Pak Arjuna, ini alhamdulillah ini anakmu udah lahir, keadaannya sehat. Dan dia tunjukkan foto si Arfa baru lahir. Ini foto anaknya. Saya lah lihat fotonya, alhamdulillah si Arfa lahir. Dan tiba-tiba refleks saya langsung sujud syukur di jalan itu. Banyak pasien-pasien yang ada di pinggir-pinggir jalannya itu kan, karena tidak muat di ruangan. Mereka semua menyaksikan bagaimana proses ataupun dramatis sekali itu. Jadi bisa dibilang momen-momen yang sangat menggembirakan pada saat itu. Tidak disangka lahir sehat si Arfa Lubis. Si Harumi. Kalau si adik Harumi sama juga ceritanya, lahir di UGD juga, tapi dia kan di Rumah Sakit Adam Malik. Nah, jadi mereka berdua sebenarnya lahir secara sesar ataupun operasi dan di IGD ataupun UGD. Semua ada ceritanya masing-masing. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama teman-teman saya yang membantu pada saat itu. Banyaklah istilahnya mereka membantu kami, karena pada saat itu kan tiba-tiba semua tidak dipersiapkan. Jadi ada yang membawa makanan, ada yang membawa pakaian si Arfa dan lain-lain. Ya, ada kulit yang besar mencangkang.
keong sudah. Keongnya masih ada. Iya. Nah, inilah si Arfa. Nah, jadi momen itu sangat menggembirakan sekaligus sangat menegangkan sebenarnya. Nah, kalau diingat-ingat kembali, itu salah satu peristiwa yang sangat-sangat disyukurilah, karena dokternya itu salah prediksi rupanya. Dia bilang bayinya itu detak jantungnya tidak stabil, rupanya karena kaki si Arfa itu terbelit oleh tali pusarnya, jadi sehingga bayi itu merasakan kelelahan. Jadi karena dia kelelahan, si Arfa kelelahan dalam kandungan, jadi dia seperti jantungnya duk begitu. Jadi kurang kecapean. Jadi rupanya karena itu. Tapi alhamdulillah dokter itu telah mengambil keputusan yang terbaik. Sini Arfa. Jangan di situ nak. Iya sini. Jadi disyukuri bagaimanapun keputusan dokter itu sebenarnya, walaupun dia salah kan, tapi semuanya sehat walafiat, lahir dengan selamat. Dan pada saat itu 3 hari di rumah sakit, barulah kami bisa pulang ke Tugurejo, dan semua tetangga menyambut kami. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali. Semoga kami bisa membalaslah kebaikan semua warga Tugurejo Lorong 11 khususnya, yang telah banyak membantu kami pada saat itu, karena di saat itu kan tidak ada keluarga daripada orang tua kita sendiri tidak ada di sana. Jadi mereka ajari kami bagaimana cara membedong, bagaimana cara menggendong si Arfa. Sangat banyak sekali sebenarnya yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu si Arfa. Arfa. Iya apa? Arfa. Aku lagi melihat keong. Oke guys, kalau ada nanti waktu kesempatan kita kembali bercerita tentang bagaimana si Harumi lahir di rumah sakit Adam Malik, yang kisahnya jauh lebih lebih dramatis lagi, lebih menegangkan daripada si Arfa. Ayo. Cerita ada Harumi. Iya, nanti kalau sempat ya. Oke, kita akan pulang dulu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempatlah sekolah.